Salam hangat, salam berjumpa di acara channel kita Teman Mistis Official. Kali ini kita akan mengangkat tema teman mistis dari narasumber kita yang akan kita kuak seberapa seramnya ceritanya. Sekarang kita sudah bersama narasumber kita, jadi kita langsung aja perkenalkan narasumber kita. Di sebelah saya sudah ada narasumber kita yang akan langsung menceritakan kejadian mistis apa yang pernah dialami. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Oke. Langsung aja kita perkenalkan. Silakan. Nama saya Bang Urip. Cerita touring kemarin dari Jakarta ke Lampung itu banyak kejadian yang aneh. Awal cerita, saya sama teman-teman saya touring ke Lampung Selatan menuju Teluk Kiluan. Dari 5 orang tersebut, kita menuju ke Pandeglang menjemput kawan kita di sana. Sampai di Pandeglang, kita transit semalam. Terus besok paginya kita jalan lagi ke Merak nyebrang. Jadi dari Jakarta ke Merak itu berapa jam kira-kira, Pak? Dari Jakarta ke Merak itu menempuh 4 jam lah perjalanan. Dan itu berapa orang? 6 orang dari Jakarta. Terus jemput kawan kita di Pandeglang 2 orang. Semuanya itu 8 orang. Kita berjalan ke Merak, nyebrang ke Bakauheni. Sampai di Bakauheni itu malam kita transit sebentar, jalan lagi menuju Teluk Kiluan. Dari Bakauheni langsung menuju Teluk Kiluan. Terus di perjalanan itu tidak ada halangan sampai ke Teluk Kiluan subuh. Nah, subuh sampailah ke rumah kawan kita di sana. Terus kita istirahat sejenak, terus main ke laut. Dari laut itu kita senang-senang happy dari laut. Setelah abang sampai di Lampung, itu kira-kira kejadian apa, Bang, yang membuat abang itu merasa nggak bisa dilupain kejadian mistisnya itu, Bang? Kejadian mistis yang saya sebutkan itu semenjak saya dan teman-teman itu mengambil sebuah batu di tengah laut, di pinggiran laut itu. Pinggiran laut diambillah sebuah batu. Nah, dari 6 orang itu diambil batu-batu semua tuh di kantongnya masing-masing. Nggak lama kemudian kita ada yang kesurupan situ, ada yang kesurupan kawan kita. Itu tepatnya di pantai apa itu? Pantai Teluk Kiluan, Teluk Kiluan di Lampung. Lampung Selatan. Terus, Bang, setelah kesurupan itu Kita pada takut semua. Akhirnya kita ada tujuan pulang lagi ke Jakarta. Nah, dari laut itu kita kan lepas landas, kita pulang menuju Jakarta lagi. Tiba-tiba di perjalanan itu saya melihat sebuah pocong di pinggir jalan. Itu, aduh, mukanya hancur. Terus saya takut, jalan semua, anak-anak terus, sampai teman saya terus. Di perjalanan kawan saya menginjak ular. itu semuanya ngelihat kejadian itu, Bang, atau ada abang doang atau siapa yang ngelihat? Melihat semua, ada ular yang jembrak itu, mula badan ular, kepala manusia. Terus menatap kawan saya nih yang melindas itu. Itu kejadian jam berapa tuh, Bang? Kira-kira jam
11 malam. Jadi dari pantai itu langsung cabut ke Jakarta dan di perjalanan itu malam hari. Iya, malam hari juga. Terus Teman saya itu yang menginjak itu kesurupan. Terus dibawa sama suaminya tuh kesurupan. Kita di belakang dia tuh, konvoy kan. Di belakang yang kesurupan ini kita liatin, takut terjadi apa-apa, kita liatin, kita bareng sampai ke Bakauheni. Pas di Bakauheni, teman kita ini geletak, kesurupan, teriak-teriak. Akhirnya warga di Bakauheni itu, warga Bakauheni bantu kita untuk nyembuhin kawan kita yang kesurupan. Alhamdulillah dari kesurupan itu sembuh. Terus kawan kita teriak lagi, ada ular di kita dan kesurupan itu. Kita itu berdelapan itu lari. Nah, satu dari teman kita sepatunya hilang. Tiba-tiba sepatu itu ada di kapal. Nah, bingung. Terus yang batu-batu yang kita bawa itu semua hancur, pecah di tas. kira-kira sampai di Bakauheninya itu sekitar jam berapa, Bang? Jam 12-an lah Jam 12 malam. Dan di situ temen ada yang kesurupan. Terus untuk lanjutannya gimana? Warga di situ waktu Bakauheni bantu kita dengan pakai bangle, diolesin bangle dengan doa. Akhirnya sembuh. Dia ngeliat lagi sosok itu, ular cuman itu umbar kita. Nah, kita itu berlapan itu lari menuju kapal. Tapi pada saat itu masih ada kapal menuju Jakarta, Bang. Masih ada satu lagi kapal di Jakarta ke Merak. Sebelum sampai kapal, batu yang kita bawa tiba-tiba di tas pecah. Nah, akhirnya batu itu kita kembalikan lagi ke laut. Nah, dari laut itu ada teman kita yang menyimpan salah satu batu yang dari laut itu dibawa ke Jakarta. Cuman ditanyain sama kita, ngomongnya udah dibuang, ternyata belum. Sampai di Jakarta, teman kita ini udah bohong. Pas bohong, teman kita ada yang meninggal juga karena tukar nyawa lah. Itu tukar nyawa. Itu kalau menurut Abang, batunya itu batu apa, Bang, ya yang diambil di laut itu, Bang? Batunya itu batu bahan di laut itu, batu cincin. Jadi semacam untuk batu cincin. Nah, setelah itu berarti batu itu memakan korban. Iya. Setelah itu udah sampai di Jakarta, ada korban meninggal. Dan itu batunya hilang atau gimana? Batunya dipegang sama teman saya. Kalau dulu di Lampung waktu di pulang ke laut, mungkin tidak ada kejadian itu. Itu untuk sampai sekarang ini batunya masih ada atau udah Nggak ada, udah dibuang, Bang? udah dibuang ke laut. Itu kejadian yang nggak bisa dilupain. Setannya sangat banyak. Setelah batu dibuang itu, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kejadian goib-goib lagi. Ya, jadi kita sudah mendengarkan bersama-sama cerita mistis yang dialamin Bang Urip ini bersama kawan-kawannya di Lampung. Dan ini juga mengakhiri cerita mistis kita kali ini. Dan mungkin dari Bang Urip ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa
pesan-pesan ya, mungkin apa pesan-pesannya, silakan. Pesan-pesan saya untuk kawan-kawan semua, kalau touring kemana saja kita harus permisi, assalamualaikum, dan tidak juga ngambil sesuatu apapun di tempat tersebut. Itu aja. Intinya jangan sembrono lah ya, kita harus menghormati bahwa kita hidup di dunia ini Bukan sendiri. bukan sendiri, karena ada Ada alam alam yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk channel kita kali ini, dan jangan lupa ikuti terus channel kita, jangan sampai terlewatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.